Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Cahaya dari kelas manajemen malam. Di video kali ini kita bakal bahas kondisi industri di Indonesia yang semakin bikin miris. Mulai dari pabrik tekstil terbesar, elektronik, bahkan alat musik satu persatu berguguran. Fenomena ini membuat ribuan pekerja kehilangan pekerjaan di tengah krisis ekonomi global dan ancaman deindustrialisasi nasional. Indonesia sedang menghadapi badai besar di dunia industri, satu demi satu pabrik raksasa yang selama ini menopang perekonomian nasional bangkrut, tutup, dan melakukan PHK massal. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa semua ini bisa terjadi di awal masa pemerintahan Presiden Pak Prabowo Subianto? Mari kita bahas ya. Yang pertama itu ada PT Sritex atau bisa disebut PT Sri Rezeki Isman Tbk, berdiri pada tahun 1966 dari sebuah industri tekstil rumahan di Solo. Perusahaan ini tumbuh menjadi raksasa. PT Sri Rezeki Isman Tbk ini memproduksi seragam militer untuk TNI dan ekspor ke 30 negara, memperkerjakan lebih dari 18.000 karyawan, nilai aset triliunan rupiah. Tapi sejak pandemi COVID-19, kondisi berubah drastis. Permintaan global tekstil itu sangat menurun. Biaya bahan baku naik, utang terus menumpuk. Pada 1 Maret 2025, Pengadilan Niaga Semarang resmi menyatakan PT Sritex pilot, yaitu datanya itu mengenai tentang utang mencapai 30 triliun, 10.665 pekerja di PHK. Pabrik di Boyolali, Semarang, dan Sukoharjo berhenti beroperasi. Setelah itu, ada pabrik PT Sanken Indonesia di kawasan Egypt Industry Park Cikarang. Dulunya memproduksi water dispenser kulkas, AC, hingga komponen elektronik. Namun, pada pertengahan 2025, PT Sanken menutup pabrik faktornya. Kerugian sejak 2019 tidak bisa dibendung. Induk perusahaan di Jepang pivot ke semikonduktor dan renewable energy. Produksi dihentikan, seluruh karyawan terkena PHK. Dan dampaknya itu 459 buruh terdampak. Produksi berhenti permanen di bulan Juni tahun 2025. Setelah itu ada PT Yamaha Musik, Produk Asia, dan PT Yamaha Indonesia punya pabrik di Bekasi dan Jakarta. Selama bertahun-tahun, dua pabrik ini memproduksi piano, keyboard, atau gitar elektrik. Namun permintaan dunia menurun sejak 2023. Yamaha memutuskan relokasi produksi ke negara lain. Imbasnya, 1.100 pekerja kehilangan pekerjaan. Produksi alat musik pindah ke Cina dan Jepang. Setelah itu ada PT terbesar juga ya. Indonesia adalah produsen nikel terbesar dunia, yaitu PT GNI di Morowali, jadi salah satu pengolah nikel terbesar. Namun sejak akhir 2023, harga nikel global sangat menurun. Permintaan dari Cina berkurang. Induk perusahaan Jiangsu Delong alami krisis keuangan. Efeknya, produksi turun drastis, ribuan buruh dihadapkan
pada ketidakpastian. Beberapa fasilitas tutup sementara. Setelah itu ada PT Domino, PHK, dan Industri Nasional. Sejak awal 2025, Indonesia mencatat lebih dari 35.000 pekerja industri manufaktur di PHK. Banyak perusahaan gulung tikar atau relokasi produksi ke negara lain. Alasannya, yang pertama itu ada krisis ekonomi global, resesi Eropa, pelemahan Cina. Kedua, ada ketidakstabilan kurs rupiah. Ketiga, kenaikan biaya produksi yaitu listrik, bahan baku, dan logistik. Dan yang keempat, perubahan peta industri global. Pabrik pindah ke Vietnam, Bangladesh, dan India. Setelah itu ada pabrik pengamat ekonomi. Setelah itu fenomena ini adalah mencerminkan bahwa Indonesia terlalu tergantung pada investasi asing dan pasar ekspor. Begitu kondisi global goyah, pabrik tutup, tenaga kerja jadi korban. Sementara pengamat industri lain menyoroti ketiadaan insentif investasi baru, tingginya biaya logistik dalam negeri, dan yang terakhir lemahnya proteksi pasar domestik. Walau krisis global jadi faktor utama, masa transisi pemerintahan juga ikut memperlambat respon, yaitu dari investor menahan diri karena menunggu kebijakan ekonomi baru. Setelah itu ada program hilirisasi nikel belum berhasil stabilkan pasar. Efek tunda dari kebijakan moneter 2023 sampai 2024. Pabrik tutup bukan hanya soal ekonomi, tapi cerminan dari ketergantungan pada pasar global, lemahnya industri lokal, minimnya perlindungan tenaga kerja. Jika tidak segera ditangani, Indonesia terancam deindustrialisasi dini, lonjakan angka pengangguran, defisit perdagangan akibat ketergantungan impor. Solusinya itu gimana ya? Yang pertama ada diversifikasi industri atau bukan hanya tekstil dan tambang. Yang kedua ada proteksi untuk pasar dalam negeri. Yang ketiga ada insentif untuk pabrik lokal. Latar belakang kenapa banyak pabrik yang bangkrut. Kondisi industri di Indonesia sejak pertengahan tahun 2024 mulai goyah. Pemicunya banyak, ada ekonomi global lambat, harga bahan baku melonjak, biaya produksi lokal makin mahal, atau semacam listrik, gas, ataupun logistik. Nilai tukar rupiah tidak stabil, kebijakan pajak dan regulasi yang membuat investor waspada. Setelah itu, efek domino, industri Indonesia terancam kolaps. Setelah pabrik-pabrik di atas yang sudah saya jelaskan tadi, beberapa sektor lain juga dalam kondisi kritis, yaitu ada industri otomotif, mulai PHK, kontrak, dan mengurangi shift produksi. Industri furnitur banyak tutup karena pasar ekspor Eropa melemah. Industri komponen elektronik relokasi ke Vietnam dan Thailand. Kenapa sih bisa begini? Biaya produksi di Indonesia tidak lagi kompetitif. Pemerintah tidak segera memberi insentif untuk industri. Indonesia terlalu
bergantung pada pasar luar negeri. Kenapa sih terjadi di awal eranya Pak Prabowo Subianto? Meski Pak Prabowo baru mulai menjabat, banyak perusahaan sudah menahan ekspansi sejak tahun 2024 karena ketidakpastian kebijakan ekonomi baru, rencana pajak karbon, dan pergeseran tren global ke energi hijau dan digitalisasi. Nah, setelah itu dampak untuk Indonesia itu apa aja sih? Pertama, tingkat pengangguran tuh jadi melonjak banget ya. Dimana-mana jadi susah untuk mencari pekerjaan. Apalagi di tahun ini mencari pekerjaan itu sangatlah sulit dan syarat-syaratnya sekarang itu banyak ya. Jadi dibikin mempersulit lagi, sedangkan pemuda-pemuda lain yang sudah lulus makin banyak, dan Indonesia manusianya juga berkembang banyak ya. Yang kedua itu daya beli masyarakat turun. Dan yang ketiga, efek psikologis rasa tidak aman di kalangan pekerja. Keempat, ekonomi nasional bisa melambat karena konsumsi rumah tangga menurun. Solusinya tuh apa ya? Pemerintah harus bikin insentif pajak buat pabrik, menurunkan ongkos logistik, perbaiki ekosistem industri dan dari supplier sampai distribusi, lindungi pasar dalam negeri dari banjir produk impor. Dan kenapa di tahun era masa Pak Prabowo ini fenomena ini bisa meledak? Faktor-faktornya itu ada transisi kebijakan pemerintahan baru, ketidakpastian arah ekonomi nasional, investor wait and see, program hilirisasi belum maksimal, dan yang kelima ada strategi global perusahaan multinasional berubah bukan hanya soal Indonesia. Dan catatan penting juga ya, Pak Prabowo itu mewarisi banyak masalah dari eranya Pak Jokowi, terutama utang korporasi, ketergantungan ekspor mentah, dan pasar global yang gak stabil ya. Ancaman dari deindustrialisasi di depan mata ya. Jika pemerintah tidak bertindak, deindustrialisasi bisa memperparah ekonomi rakyat, atau juga PHK massal, berdampak ke daya beli konsumsi, kredit macet, dan kemiskinan. Solusi jangka pendek: insentif fiskal, revisi kebijakan pajak untuk manufaktur, stabilkan kurs rupiah, hilirisasi industri harus dipercepat. Nah, setelah itu masalah utama juga dialami oleh pabrik-pabrik yang ada di Indonesia ini. Penjualan global menurun sejak pandemi ya. Kan sejak pandemi itu semua yang ada di pabrik itu kena PHK, pengurangan karyawan. Jadi di era COVID-19 itu sangat menurun drastis sekali untuk para pabrik ya. Jadi berkurangnya karyawan dan menjadi bertambahnya pengangguran itu mencapai peningkatan ya. Pengangguran meningkat dan yang di PHK pun juga melonjak ya. Kerugian bertumpuk dari tahun 2019. Industri perusahaan di Jepang shift strategi pindah fokus
ke industri semikonduktor. Pabrik resmi ditutup pada Juni 2025. Dari COVID-19 itu memang berdampak buruk sekali untuk warga Indonesia, jadi berkurangnya pekerjaan, tapi meningkatnya pengangguran ya. Setelah itu juga semua kan disuruh di rumah ya, disuruh isolasi mandiri. Jadi pada COVID-19 itu berdampaknya sangat besar sekali untuk perusahaan-perusahaan, seperti di dunia, bukan industri saja, di dunia perhotelan pun juga sama. Dia mengalami penurunan drastis ya, karena di pas saat pandemi itu banyak yang tidak sama sekali untuk check-in ke hotel karena di situ disuruh isolasi mandiri ya kan. Jadinya berdampak sekali untuk karyawan-karyawannya. Yang di perhotelan pun karyawannya juga diberhentikan dulu untuk sementara beberapa bulan ya. Semenjak yang COVID-19 itu kan agak lama juga, hampir setahun lebih juga ya. Tapi sekarang alhamdulillah Indonesia sudah mulai membaik, cuma PT-PT sudah mulai bergoyang ya, karena banyaknya hutang yang sudah terlalu menumpuk tidak dibayar, jadi perusahaan tidak bisa menampung karyawannya lagi. Jadi sebab itu karyawan banyak jadi di PHK seperti itu. Dampaknya sangat cukup drastis sekali ya, sangat-sangat miris untuk warga Indonesia. Makanya sekarang banyak warga Indonesia, negara kita itu banyak yang ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Karena jujur di sini di Indonesia syarat untuk bekerja itu sangat susah sekali ya. Untuk umur aja juga dipatokin, kayak di PT pun ada beberapa seperti PT Mie Sedap, dia cuma 3 bulan sekali ya kontraknya, seperti itu. Dan yang umur-umur di pabrik pun juga ada batas maksimalnya, di umur 24 tahun itu udah gak bisa di situ lagi, mereka mencari fresh graduate lagi. Sedangkan manusia itu populasinya makin banyak ya, jadi pesaingnya makin berat untuk tahun 2025 ini dan tahun-tahun selanjutnya. Semoga Indonesia bisa membaik lagi ya untuk warga Indonesia ini, untuk mengurangi peningkatan pengangguran. Pabrik-pabrik tutup, buruh kehilangan pekerjaan, industri sekarat. Ini lebih dari sekedar angka ya. Ini tentang masa depan ekonomi Indonesia. Pertanyaannya, kalau semua pabrik tutup, Indonesia mau jadi negara pengimpor sampai kapan gitu. Jadi dalam beberapa bulan terakhir, pabrik-pabrik besar dari sebagai sektor tekstil, elektronik, tambang hingga alat musik satu persatu tumbang, bangkrut dan melakukan pemutusan hubungan kerja massal ya. Dan solusinya yang sering disarankan itu ya, buat saya itu pemerintah harus bikin insentif pajak buat pabrik, menurunkan ongkos logistik, perbaiki ekosistem industri dari supplier sampai distribusi. Agar apa? Agar tidak terjadinya pengurangan karyawan, tidak terjadinya PHK massal di Indonesia ini. Di Indonesia ini sangat krisis ekonomi sekali ya, untuk perekonomiannya. Kenapa seperti itu? Karena juga banyak yang pejabat-pejabatnya juga korupsi ya. Sedangkan rakyat-rakyat kecil ini hanya mendapatkan sedikit saja
dari itu, tidak merasakannya ya. Setelah itu, cerminan dari gelombang bangkrutnya pabrik di Indonesia, fenomena banyaknya pabrik yang bangkrut di Indonesia bukan sekedar soal tutupnya sebuah gedung, industri atau berhentinya produksi barang. Di balik tiap pabrik yang mati, ada ribuan keluarga yang kehilangan penghasilan. Ada ekonomi lokal yang lumpuh, dan ada masa depan bangsa yang perlahan terancam. Negara yang dulunya bangga sebagai basis produksi Asia Tenggara, kini pelan-pelan ditinggalkan. Investor pergi, pabrik mati, dan rakyat menanggung dampaknya ya. Ini bukan soal satu perusahaan, ini bukan soal satu pemimpin, ini adalah puncak dari masalah struktural yang dibiarkan bertahun-tahun. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah, tidak stabilnya kurs rupiah, biaya produksi yang terus naik, kebijakan industri yang lambat merespon perubahan zaman. Kondisi ini memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi ekonomi Indonesia yang bergantung pada industri asing dan komoditas global. Begitu dunia goyah, pabrik-pabrik lokal tumbang, rakyat jadi korban. Pesan moral atau refleksinya ini sih buat aku, krisis ini mengajarkan satu hal, ekonomi negara tidak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan angka tanpa memikirkan ketahanan industrinya. Kita tidak bisa selamanya jadi bangsa pengimpor barang murah dan pengirim tenaga kerja. Kalau industri mati, bukan cuma pekerjaan yang hilang, tapi juga martabat dan kemandirian bangsa. Pabrik-pabrik tutup bukan cuma tanda ekonomi yang sakit, tapi juga alarm keras untuk masa depan kita. Kalau hari ini kita diam, esok mungkin tak ada lagi industri untuk diselamatkan. Apa yang terjadi hari ini adalah gambaran suram dari rapuhnya ketahanan ekonomi Indonesia. Pabrik-pabrik besar yang dulunya jadi tulang punggung lapangan kerja, kini satu persatu tumbang, seolah-olah mengirim pesan keras gitu. Ekonomi kita tidak sekuat yang kita kira. Ketika PT Sritex bangkrut, Sanken tutup, Yamaha hengkang, PT GNI limbung, dan banyak pabrik lainnya yang menutup pintu. Yang hilang bukan cuma produksi barang, tapi juga roda ekonomi lokal di sekitar pabrik, harapan ribuan kepala keluarga, kepercayaan investor dalam dan luar negeri. Realita pahitnya, Indonesia tak punya kontrol penuh atas industri, harga nikel jatuh, tambang nutup, kurs rupiah naik turun, pabrik impor, bahan baku tumbang, industri global berubah, Indonesia ketinggalan. Bangkrutnya pabrik bukan sekedar perusahaan gagal, melainkan tanda peringatan bahwa sistem ekonomi Indonesia belum cukup kuat untuk melindungi rakyatnya. Setiap berita PHK bukan cuma angka, di baliknya ada rumah tangga yang kehilangan penghasilan, anak-anak yang terancam putus sekolah, UMKM yang kehilangan pelanggan.
Kesimpulannya, fenomena pabrik bangkrut ini bukan cuma angka di atas kertas, tapi bencana bagi ribuan keluarga PHK massal. Lusunya industri dan ancaman deindustrialisasi harus jadi perhatian serius pemerintah. Kalau tidak, bukan tidak mungkin makin banyak pabrik yang akan gulung tikar. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan, cara penyampaian mungkin kurang bagus. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.